Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Arifin dengan nomor NIM 0535434097 dari Prodi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait tugas 1 algoritma dan pemrograman. Oke, kita langsung saja. Untuk tugas 1 algoritma dan pemrograman, saya akan menjelaskan terkait soal nomor 2. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode kasus berikut pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Terus jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan nomor 5-nya, jika karyawan lembur lebih besar sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Ini di soal nomor 2, buat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode. Oke, ini saya sudah buatkan flowchartnya ya. Saya membuat di draw.io dari editor Visual Code ya. Saya pakai extensionnya. Oke, yang pertama ini simbol terminal mulai atau start. Selanjutnya ini simbol preparasi ya, deklarasi, mendeklarasikan ini ada golongan, jam lembur, gaji pokok, persentase lembur, gaji lembur, dan total penghasilan. Selanjutnya ini ada simbol input output. Di sini inputnya golongan dan jam lembur. Selanjutnya ini ada simbol keputusan. Di soal ini kalau kita lihat tadi, jika golongan A gaji 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Ini di simbol keputusan. Jadi jika golongan A, maka dia lanjut gaji pokok 5 juta. Jika tidak, dia lanjut ke golongan B. Jika iya, masih gaji pokoknya 6.500.000. Selanjutnya, kalau misalkan bukan golongan B, tidak, dia langsung ke bawah ke golongan C. Jika iya, maka gaji pokok 9.500.000. Jika tidak ada golongan A, B, C, jika tidak, maka dia lanjut kesalahan kembali ke input golongan. Selanjutnya di sini di simbol keputusan, jika lemburnya, jika golongan A, B, C lembur 1 jam, maka gaji pokok dikali 30% ya. Di sini saya buat 0,3 ya, karena kalau 30% itu 30/100. Jadi biar liputan codingannya bisa jalan, jadi gaji pokok dikali 0,3, 30. Selanjutnya jika iya lanjut dikali 0,3, jika tidak, selain lembur dari 1 jam, lanjut di simbol keputusan. Jika 2 jam iya, maka perkaliannya gaji pokok dikali 0,32. Jika tidak, dia lanjut di lembur 3 jam. Jika iya, maka gaji pokok kali 0,34. Selanjutnya jika tidak lembur 3 jam ke 4 jam, jika iya maka perkalian 0,36. Selanjutnya jika tidak, lanjut ke lembur lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan itu minimal 5 jam dan seterusnya, maka perkaliannya di angka 0,38. Dan ini tidak ada kelanjutannya lagi ya, jadi mentok di 5 jam. Ini tandanya lebih besar sama dengan. Jadi mau 5, 6, 7, 8 dan lain-lain, perkalian jadi 0,38. Selanjutnya jika eksekusi ini
jam lemburnya sudah jelas, maka dia akan ke proses. Ya, contoh misalkan dia lemburnya golongan A dengan gaji pokok 5 juta, lembur di 1 jam, maka perkaliannya gaji pokok 5 juta dikali 0,3 akan diproses di total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Langsung ini adalah simbol outputnya di total penghasilan. Selanjutnya adalah selesai. Itu mungkin yang saya jelaskan terkait flowchartnya. Lalu untuk pseudokodenya ini saya sudah buatkan. Dimulai ini mendeklarasikan tipe datanya ya. Untuk golongannya tipe datanya string. Untuk jam lembur ini tipe datanya integer ya, karena angka numerik bilangan angka bulat. Terus gaji pokoknya integer, persentase lemburnya ini tipe datanya double karena desimal. Gaji lembur juga sama dan total penghasilan. Selanjutnya deskripsinya untuk input data, input golongan, dan input jam lembur. Dan untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan ini saya pakai operator switch dengan case-nya A gaji pokoknya. Jika case-nya A gaji pokoknya maka 5 juta. Selanjutnya case yang B-nya gaji pokoknya 6.500.000. Case C-nya gaji pokok 9.500.000. Jika tidak ada A, B, C ini, maka ada timbul keterangan golongan tidak valid, maka akan stop. Selanjutnya untuk menentukan persentase lembur berdasarkan jam lembur, ini pakai rumus if else. Jika jam lembur sama dengan 1, lalu persentase lemburnya dikali 0,3. Else if selanjutnya untuk jam lembur 2 jam lainnya, jika jam lemburnya 2 maka persentase lemburnya dikali 0,32. LCM-nya lainnya lagi, jika jam lemburnya 3 jam maka persentase lemburnya di 0,34. Lainnya, jika jam lemburnya 4 maka persentase lemburnya 0,36. Selanjutnya lainnya, jika jam lemburnya lebih besar sama dengan ini, jadi minimal angka 5 dan seterusnya, perkaliannya di 0,38. Oke, selanjutnya untuk hitung gaji lembur adalah gaji pokok dikali persentase lembur. Gaji pokok dikasih persentase lembur. Dan untuk total penghasilan itu adalah gaji pokok plus gaji lembur. Jadi nanti outputnya adalah gaji pokok, ada gaji lembur sama total penghasilan, dan selesai. Begitu saya sudah buatkan codingnya dalam bahasa Java. Di sini saya jelaskan. Ini saya pakai import Java Auto Scanner untuk masukkan inputan golongan dengan tipe data string karena berupa alfabet. Ya, untuk karakter sebenarnya bisa pakai char ya karakter, tapi ini biar lebih fleksibel saya pakai tipe data string. Untuk jam lembur karena angka numerik bilangan bulat pakai integer, gaji pokok sama. Persentase lembur saya pakai tipe data double karena angka desimal. Untuk gaji lembur dan total penghasilan, untuk minimalisir error karena angka integer dengan angka desimal agar tidak error, saya pakai tipe data double. Lalu ini scanner untuk input. Ini ada input golongan, input next line top uppercase. Ini maksudnya jadi kalau ada huruf besar kecilnya dia masih tetap terbaca. Lalu ini ada untuk jam lemburnya. Nah, untuk golongan ini saya pakai tadi operator switch dengan case A-nya gaji pokok 5 juta, case B-nya gaji pokok 6.500.000, case C-nya 9.500.000. Dan kalau misalkan nanti
ada inputan selain A, B, C, dia maka akan muncul tulisan error golongan tidak valid. Karena di sini keterangan golongan harus A, B, dan C. Selanjutnya untuk menentukan persentase lembur, saya pakai operator if else. If jam lembur sama dengan 1, maka persentase lemburnya dikali 0,30. Ya, ini saya pakai persentasenya ke desimal ya, karena biar terbaca di bahasa Java 30% itu sama dengan 30/100 atau 0,30. Lainnya, maka jika lembur sama dengan 2, persentase lembur dikali 0,32. Selanjutnya, jika jam lembur sama dengan 3, persentase lembur di 0,34. Lainnya, jika jam lembur sama dengan 4, persentase lembur dikali 0,36. Lainnya, jika jam lembur lebih besar sama dengan 5, 6, 7, 8, perkalian di angka 0,38. Ini minimal 5 ya, di 5 ke atas atau lebih besar sama dengan. Di sini akan menampilkan gaji lembur sama dengan gaji pokok plus persentase lembur, menghitung total penghasilan, gaji pokok plus gaji lembur. Ini saya berikan deskripsi dan terakhir close. Oke, coba kita jalankan. Kita run. Aplikasi ini coba saya jalankan. Misalkan golongan karyawannya A, golongan A, jam lemburnya 1, maka dia akan menghasilkan gaji pokoknya 5 juta, persentase lemburnya 30%, gaji lemburnya jadi 1.500.000 ya, 5 juta dikali 30%, 1.500.000, jadi total penghasilannya 6.500.000. Oke, misalkan saya jalankan kembali. Misalkan golongan B, jam lemburnya 2. Nah, dengan golongan karyawan B, gaji pokok 6.500.000, persentase lemburnya 32%, gaji lemburnya di 2 juta, totalnya 6.500.000 plus 2 juta sama dengan gaji lemburnya ini 2.080.000. Jadi total penghasilannya 6.500.000 plus 2.080.000. Coba misalkan kita hitung di kalkulator. 500 kali 32%. Nah, 2.080.000 ya. Jadi coba kita coba case yang lain. Misalkan golongannya D, jam 1. Nah, ini muncul error ya, golongan tidak valid, golongan harus A, B, atau C. Oke, kita coba kasus yang lain. Misalkan golongan A, jam lemburnya sini saya masukkan 6 atau 7 jam ya. Di sini kita lihat lebih besar sama dengan, jadi minimal 5 dan seterusnya, perkalian di angka tetap di 0,38. Coba contoh saya masukkan di lemburnya misalkan 7 jam. Nah, perkalian sama ya, tetap di 38%. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait tugas 1 algoritma dan pemrograman. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.